Sahabatku, Sobat NC, banyak sekali pertanyaan teman-teman subscriber yang bertanya tentang sensasi perut kembung ya. Apa sih yang menyebabkan kita sering sekali kembung ya kan? Rasanya seperti masuk angin ya, tidak nyaman, terus kemudian membuat perut kita penuh, begah, bahkan sampai ulu hati sakit ya, sakit seperti rasa sesak ya kan? Sebenarnya kenapa kita masih sering mengalami kembung? Yang pertama adalah faktor makanan ya, faktor makanan. Untuk teman-teman yang sering mengalami kembung, coba diingat-ingat kalian makan terakhir itu apa yang sudah dimakan ya, apa yang sudah dimakan. Apakah terdapat beberapa makanan yang membuat kalian mengalami kembung? Mungkin makanan-makanan yang mengandung gas yang tinggi ya kan. Kalian bisa sambil ingat-ingat kira-kira terakhir makan apa sih sampai menyebabkan kalian kembung. Karena setiap orang itu bisa berbeda ya. Emang sih ada beberapa jenis makanan yang mengandung gas yang tinggi yang perlu kalian hindari ya. Contohnya adalah mungkin kayak kol ya. Kol itu juga mengandung gas yang tinggi. Terus kemudian sejenis ubi ya. Ubi itu juga cukup tinggi. Terus kemudian kangkung seperti itu. Baiknya kalau kalian masih sering mengalami kembung, kalian coba ganti dulu ya makanan-makanan tersebut dengan makanan yang lebih aman. Coba kalian bisa tanyakan ke ahli gizi atau ke dokter atau mungkin ahli kesehatan yang lain ya, tenaga kesehatan, tentang beberapa jenis makanan yang banyak mengandung gas ya kan. Atau juga kalian bisa ingat-ingat terakhir tadi makan apa, terus merasakan apa, bisa jadi emang makanan tersebut tidak cocok. Nanti kalau kalian coba mengkonsumsi lagi dan rasanya masih sama, kembung, maka kalian baiknya mencoret makanan tersebut dari list makanan yang aman buat kalian. Jadi lakukan riset, bikin daftar ya, daftar list makanan yang kira-kira membuat aku tidak nyaman di perut. Kalian bikin daftarnya dan setiap orang bisa berbeda. Terus kemudian faktor yang kedua adalah penyebab kembung adalah angin ya. Faktor angin bisa jadi karena kita gampang masuk angin. Di sini bisa disebabkan karena perubahan cuaca, misalkan lagi musim hujan, atau kita tidak memproteksi badan kita dari kemungkinan masuk angin. Biasanya kalau dari pengalaman saya dulu, kita sering masuk angin itu awalnya dari sini ya, dari belakang leher sini ya, atau tengkuk namanya ya. Itu sangat rentan untuk kena masuk angin. Jadi kalian bisa akali dengan menutup bagian leher sini ya. Kalau misalkan kalian sedang berada di ruangan yang dingin, misalkan ber-AC di kantor atau mungkin di kampus atau di mall, di manapun ya, kalian bisa tutupin bagian sini dengan misalkan pakai shawl atau mungkin pakai hoodie ya, jaket hoodie. Intinya lindungi bagian belakang kepala kalian ya, sini ya. Kalau dikatain lu sok fashion, sok apa udah cuekin aja ya kan. Kata-kata dari orang lain yang toksik itu kalian cuekin aja. Intinya yang paling utama adalah membuat kalian merasa nyaman pada saat bekerja atau mungkin kuliah atau sekolah atau melakukan aktivitas apapun ya. Jadi kalian upayakan tutupin sini ya, karena ketika kalian bisa mencegah dari masuk angin, otomatis kalian juga akan terhindar dari sensasi perut kembung ya. Terus kemudian penyebab ketiga adalah masih banyaknya sampah makanan dalam perut kalian. Dalam artian belum semuanya dikeluarkan melalui BAB ya. Bisa jadi kalian sempat mengalami susah BAB, misalkan susah BAB, sehingga ada beberapa makanan yang menjadi sampah. Disitulah dia akan menghasilkan gas ya. Gas itu ketika menumpuk otomatis akan membuat perut kita menjadi kembung ya, kemudian begah dan segala sensasi yang tidak nyaman di perut ya. Itu contoh kembung yang disebabkan oleh belum lancarnya BAB atau
sampah-sampah makanan yang belum kita keluarkan. Jadi solusinya untuk penyebab yang ini ya, kalian harus jaga agar pencernaan kalian lancar, kalian BAB rutin setiap pagi dan tuntas ya, BAB-nya nggak yang seperti tanggung atau belum tuntas, masih kayak belum lega ya. Jadi kalian harus banyak minum air putih, terus kemudian asupan seratnya juga perlu diperhatikan ya, tentu saja dengan beberapa jenis makanan, buah atau sayur yang aman menurut kalian. Jadi kalian ya ngetes ya, misalkan kalian coba buah yang manis, buah pir hijau, atau mungkin buah pepaya yang ini ya, yang depan ya. Pepaya kan ada bagian yang lancip gitu kan, kalian upayakan makan yang depan aja, itu lebih aman dibanding yang deket tangkai ya, deket tangkai. Kalau buah saya serahkan kepada teman-teman, kalian bisa uji coba sendiri ya, kira-kira yang aman apa sih. Jadi tetap setiap hari itu dicukupkan asupan seratnya untuk memperlancar pencernaan kalian. Kalau buat teman-teman yang cocok minum probiotik atau istilahnya minuman-minuman yang menjaga kesehatan pencernaan ya silahkan ya. Kalau selama kalian cocok, tidak merasakan tidak sensasi nggak nyaman di perut ya silahkan, seperti sejenis Yakult atau mungkin susu fermentasi atau mungkin yogurt seperti itu, saya serahkan kepada teman-teman cocok apa enggak. Kalau misalkan nggak nyaman di perut ya kalian bisa ganti ya, cukup dengan buah-buahan yang manis ya. Terus kemudian penyebab kembung yang lain adalah karena tentu saja susah buang angin ya, susah buang angin. Ini biasanya perut kembung ini akan terasa lebih lega ketika kalian bisa buang angin. Jika kalian mengalami susah buang angin, kalian cukup banyak minum air hangat sama terapkan beberapa gerakan yang pernah saya share ya. Nanti kalian coba ketik di channel Sobat MC, cari aja video tentang beberapa gerakan untuk mengeluarkan gas lambung ya. Itu cukup efektif juga. Nanti ketika kalian bisa buang angin, nanti perut kembung itu akan lega. Terus kemudian teman-teman juga bisa bantu dengan mengoleskan minyak kayu putih ke perut yang kembung. Terus kemudian coba tidur tengkurap sambil kita kasih bantal agak tinggi ya di depan ya, jadi kayak posisi kobra gitu. Nanti selain membuat nyaman pinggang kalian, juga bisa membantu buang angin ya. Nanti kalian akan merasakan lega setelah bisa buang angin. Terus kemudian penyebab lain selain faktor makanan, selain faktor cuaca, selain faktor gangguan pencernaan, juga yang sangat perlu kita perhatikan adalah karena faktor kecemasan ya. Ketika kalian masih sering cemas, sering was-was karena anxiety ini, maka produksi gas kalian juga akan terus tinggi ya, sehingga otomatis akan membuat perut kita penuh dengan gas lambung ya. Jadi kalian harus tetap mengendalikan kecemasan itu sendiri dengan memperbanyak self talk. Setiap datang cemas, kalian harus banyak rangkai kalimat positif self talk. Terus kemudian ketika kalian sudah mulai rileks, kalian bisa memperbanyak pernafasan diafragma, dan sebelum tidur kalian juga bisa mendengarkan afirmasi positif. Kalian boleh cari di channel ini juga ada, bisa juga kalian coba cari di channel Arya Surya ya. Di situ juga banyak sekali afirmasi yang positif yang bisa kita dengar pada saat malam hari atau mungkin di waktu yang lain ya. Intinya ketika kalian ingin mendengarkan afirmasi, pastikan kalian dalam keadaan yang rileks, bukan pas cemas ya. Jadi kalau ketika merasakan cemas, bukan afirmasi obatnya, tapi self talk dan juga pernafasan diafragma. Tapi ketika kalian ingin memasukkan sugesti positif ke dalam pikiran bawah sadar kita, kalian bisa mendengarkan afirmasi positif pada saat kalian sudah tidak terlalu cemas ya. Biasa lakukan itu sebelum tidur ya, itu cukup efektif ya. Oke, mungkin untuk pembahasan untuk perut kembung sementara sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan saya mendapatkan informasi yang lebih banyak ya, saya akan share pada teman-teman.
Oke, semoga semakin hari semakin berkurang sensasinya, kalian semakin bisa berdamai dengan apa yang dirasakan, terus kalian juga mulai bisa menerima segala ketetapan Tuhan ya atas apa yang kita rasakan, baik fisik maupun psikisnya. Nanti dengan kalian bisa berdamai, kalian akan mudah untuk menerima, dan ketika kalian sudah tidak terlalu mendramatisir atau meratapi yang kalian rasakan, maka nanti rasa tenang itu akan datang perlahan sampai kalian merasakan sembuh yang total ya, sembuh total sampai kalian bisa lepas dari lingkaran GERD dan anxiety disorder. Baik sahabatku, salam bangkit luar biasa.